Singkat cerita, selepas Haikal izin membersihkan badan dan dilanjutkan ibadah sholat subuh, tanpa berlama lagi, dia pun lantas pamit untuk pulang. Dan Haikal pun hanya mengiyakan dengan rasa puas atas keberhasilan bejatnya. Sepanjang perjalanan pulang, Faris mulai kembali memikirkan alasan Haikal membawanya ke rumahnya. Sampai akhirnya, dering telepon pun berbunyi. Arif menelpon. Dijawab sigap oleh Faris. Namun, suara Arif tidak seperti biasa. Ada nada marah, cemas, dan takut. Faris jelas bingung. Sampai akhirnya ia menyadari ada puluhan panggilan tak terjawab sepanjang malam dari kekasihnya tersebut. Dan sejak saat itu, hubungan mereka dimulai dengan pertengkaran yang tak biasa. Semua karena dua hal. Faris yang tidak ingin berkata jujur kalau sepanjang malam telah tidur di rumah Haikal dan tidak ingin Arif tahu hal tersebut. Dan kedua, Arif yang panik karena tidak biasanya kekasihnya seperti itu. Jelas, Arif mencurigainya. Apakah mungkin sepanjang malam Faris sudah bersama orang lain tanpa sepengetahuannya? Bungkam yang tak biasa oleh Faris, bukan karena dia tidak ingin menjawab, tapi dia ragu akan jadi masalah besar nantinya kalau saja dia jujur. Dan keraguan itu ternyata mengarah ke fitnah. Bukan hanya dia saja yang tidak bermasalah, tapi juga Haikal. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Selama itu, Faris tak mendengar sama sekali suara Arif lagi. Dia risau, karena kekasihnya hanya membaca pesannya tanpa membalasnya, mengabaikan semua panggilan teleponnya berulang kali. Gundah Ustadz Faris membuatnya tidak begitu fokus saat memberikan ceramah. Ini kali pertamanya, dia benar-benar tidak bisa berkonsentrasi penuh. Mulutnya berbicara, tapi hati dan pikirannya entah kemana. Sampai akhirnya, saat sesi ceramah berakhir, selesai saling salam-salaman dengan jemaah lain. Saat menuju pulang, tepat di teras masjid, ada seorang pria yang tak asing terlihat meski dari belakang. Ternyata, itu adalah Arif. Arif ternyata menunggu Ustadz Faris sejak awal. Dan mungkin saja, dia enggan memberitahu kekasihnya tersebut karena sedang dilema rasa sedih dan juga marah. "Kamu sejak kapan sampai di sini? Kok gak kabarin saya?" tanya Faris kepada Arif yang sedang termenung kosong. Arif hanya terdiam dan menghiraukan pertanyaan tadi, lalu berkata, "Ayo, sekarang ke rumah. Aku mau bicara sama kamu, Mas." Hati Faris semakin gelisah. Dia khawatir Haikal menyampaikan hal-hal yang aneh terhadapnya. Dia semakin bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa amarah kekasihnya seperti itu dan terlalu menakutkan buat Faris? Sesampainya di rumah, Arif tiba-tiba saja memeluk Faris dengan tangisan yang tak bisa terbendung lagi. Mungkin ia sudah tahan ini sejak kejadian itu. Pikirannya kacau, dirinya gelisah, campur lagi dengan rasa takut. Benar saja, Arif pun menjelaskan situasinya. Dirinya takut terjadi sesuatu terhadap Ustadz Faris. Arif pun lanjut bertanya, apakah ada yang membuat hatinya juga gelisah selain memikirkan aku? Kata Arif. Dengan nada rendah dan ragu, Faris pun menjawab, iya, bahkan sebelum kita bertengkar, pikiranku sudah tidak tenang. Bahkan sampai hari ini aku masih risau dengan apa yang sudah terjadi sama aku. Sudah kuduga, kamu bertemu dengan Haikal kan, Mas? Jawab jujur. Faris lantak panik, tapi dirinya juga menyadari ini kesempatan untuk dia bisa mengutarakan kegelisahannya tersebut. Dan akhirnya pun Faris menceritakan semuanya. Tak lama, tangis Arif pecah. Sembari dirinya menunjukkan sebuah chat dari Haikal, dan di sana ia menyebutkan tengah bersama Faris di rumahnya. Ya, Haikal menceritakan segala sesuatu yang tengah terjadi. Sejahat itu ternyata sepupu Arif. Entah apa yang difikirkannya. Jika dia hanya ingin menikmati tubuh kekasih sepupunya tersebut, kenapa harus terang-terangan demi menghancurkan hati Arif? Jika saja Haikal tidak senekat itu dan membiarkan semua jadi rahasianya saja, mungkin baik Faris atau bahkan Arif tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya. Kali ini, bukan hanya Arif yang menangis, Faris pun demikian. Dirinya merasa hancur. Dia tak habis pikir
Orientasi seksualnya ternyata bisa menjerat dan mempertemukannya dengan orang-orang jahat yang dibutakan hawa nafsu birahi mereka. Dia pikir selama ini dia hanya memendam perasaannya menyukai pria. Dia hanya memikirkan konsekuensi kalau saja diketahui orang lain tentang orientasi dan hubungan terlarangnya. Tapi Faris tidak pernah berpikir jika hal ini membuatnya jadi korban pelecehan orang lain. Pecah tangis berdua. Faris dan Arif nyatanya hanya seorang pria yang tampak normal, dengan lingkungan normal pula. Mereka bisa jadi orang yang berbeda di hadapan orang lain, terlepas ketika mereka sudah saling bertemu dan mengucapkan janji cinta berdua. Faris dan Arif tidak punya pengalaman sejauh ini. Rumah terasa hening, hanya jam dinding yang terdengar. Arif dan Faris hanya bisa duduk tanpa bersuara. Seolah suara tadi hanya berputar-putar di kepala mereka, memikirkan bagaimana kelanjutan hubungan ini. Arif marah, dia kecewa, tapi dia juga merasa bersalah. Hubungan ini jelas menjerumus Ustadz Faris ke jurang orientasi sesama jenis yang semakin dalam dan juga berbahaya. Tentu akan sangat lebih berbahaya lagi jika saja Haikal dengan mudah merusak reputasi Arif sebagai seorang pemuka agama. Lantas, apakah dirinya harus menghentikan semua ini? Sepintas itu yang ia pikirkan. Tapi di sisi lain, hatinya menolak karena kejadian ini bukan atas dasar keinginan dan sadar dari kekasihnya Faris. Dan Arif justru masih sangat mencintai Faris, sama seperti sebelum masalah ini terjadi. Sementara dari pikiran Faris, dia merasa bersalah. Dia takut. Semua pikiran negatif berkumpul menyerang dirinya. Ya, Faris tipe pemikir, bahkan lebih parah dari siapapun. Azan maghrib berkumandang. Keduanya sontak tergerak untuk sama-sama untuk menuju masjid. Faris yang duluan mengajak dan Arif mengiyakan tanpa menyisakan rasa amarah yang tadi merasuki batinnya. Singkatnya, dalam perjalanan pulang dari masjid, jalan setapak yang mereka lewati menuju rumah Faris. Sepanjang itu, mereka mencoba saling memaafkan dan saling memahami situasi yang tengah terjadi. Arif sudah betul-betul memaafkan, namun Faris masih tersisa rasa bersalah yang mengganggunya. Raut wajahnya tidak seperti biasanya. Faris kali ini lebih banyak termenung. Semangatnya hilang. Pandangannya selalu mengarah ke bawah. Menunduk seakan dirinya merasa kotor jadi korban pelecehan Haikal dan malu diperhatikan sekitar. Ingin rasa Faris meluapkan amarahnya ke Haikal. Namun, jika itu dilakukannya, Faris tak ubah seperti Haikal. Bedanya, Haikal meluapkan nafsunya dengan menguasai birahi setannya, sementara Faris, nafsu amarah yang hendak membalaskan dendamnya.